Ya, shalom, selamat malam teman-teman, sahabat saya di mana Anda berada. Malam hari ini ketemu lagi bersama saya Tony Simanjuntak dalam program Memberi Hidup untuk Tuhan. Nah, malam hari ini tema kita adalah pemuda atau remaja yang bergembira atau yang berbahagia. Nah, kenapa pemuda remaja yang bergembira atau berbahagia? Karena Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 11 ayat 9, Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan begini, nikmatilah masa mudamu hai pemuda, bergembiralah selama engkau masih remaja. Penuhilah segala hasrat jiwamu, laksanakanlah niat baikmu, niat hatimu, tetapi ingat Allah yang ada di surga kelak mengadili tindakanmu. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita itu harus, anak-anak muda itu, remaja itu harus menikmati masa mudanya, harus bergembira di masa muda. Hari ini saya akan kedatangan narasumber Aduh, menjadi bere saya. Nah, ini dia. Apa kabar Alda? baik telang. Nah, ini Alda ini adalah bere saya. Dia namanya buru juntak. Jadi apa sih itu bere gitu ya? Jadi kalau teman-teman yang di luar orang Batak yang nggak tahu bere itu apa, bere itu adalah dimana mamanya dia sama saya itu satu marga, sama-sama Simanjuntak. Jadi Alda ini Neralda Katrin Silitonga Catherine. ya, Catherine. Oh, Catherine. Catherine Silitonga. Beda, pemirsa beda nih. Teman-teman, beda orang Batak yang lahir di kampung dengan orang Buru Batak yang lahir di kota. Nah, ini Alda ini lahir di Jakarta ya, Alda ya. Iya telang. Nah, jadi ya bisa dibedakan dari bentuk wajah beda, gitu ya, logat beda, pengucapan lafal pun beda gitu. Ya, kalau saya pakai bahasa Indonesia, orang Batak bilang, bahasa Indonesia saya ini mah pasir-pasir gitu ya. Kalau dia nggak udah halus banget gitu. Beda kayak saya. Kalau saya bukan cuma pasir-pasir, tapi itu pakai batu padas yang gede. Jadi satu masih kentalnya gitu. Tapi percayalah bahwa mau kental mau encer tetap dikasih Tuhan. Betul nggak Alda? Iya betul. Nah, malam hari ini Alda seperti yang Tulang sudah kabari bahwa tema kita remaja yang bergembira. Tapi ngomong-ngomong di masa pandemi ini, Anda gembira nggak sih? Puji Tuhan sih gembira. Puji Tuhan gembira ya. Nah, Tulang juga gembira sih, apalagi kedatangan dari Tulang yang cantik ini ya. Tapi teman-teman, teman-teman yang menyaksikan yang lagi jomblo, tolong diingat, Anda ini belum uh, ada niat untuk menikah gitu ya. Jadi kalau yang mau menikah tolong jangan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau mau temanan ya boleh silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan hubungi dia, hubungi tulangnya aja. Tulangnya sampaikan. Oke, Alda, Alda ini anak pertama ya dari tiga bersaudara. Iya, Benar ya? benar. Nah, 3 Alda juga bersaudara. Pangguaran juga ya. Iya. Nah, gimana sih hubungan kamu? Nah, perlu saya kasih tahu juga bahwa Alda ini punya saudaranya tiga-tiganya perempuan ya, Alda ya. Iya, trio bertiga. Trio. Jadi langsung bisa bikin grup vokal trio gitu ya. Bisa. Trio Silitonga. Trio Silitonga. Nah, gimana sih hubunganmu sama adik-adik? Saya dengar nih kan kamu suka iseng gitu sama adik. Boleh diceritain nggak isengnya gimana sih? Ya iseng paling kalau lagi nonton gitu kan, kayak ganggu-ganggu, bikin kesel gitu. Iseng-iseng aja. Akrab-akrab Yang gitu paling biar sering kayak apa? Yang paling sering kamu isengin siapa? Yang Yang paling paling sering kecil. disengin? Yang paling kecil. Yang Yang paling paling kecil kecil. yang usianya 8 tahun ya? Iya, 8 9 tahunan lah dia. 8 9. Terus kamu dengan anak pertama gitu ya yang udah gede kau seng dia suka lawan kan? Kadang ngelawan gitu. Kadang kayak dia juga balik Biasanya bercanda juga.
gitu ya. Kalau Kadang sama juga adik dia yang juga nomor iseng dua gitu. soalnya. Kalau sama dia Sekarang juga sebenarnya iseng. sama dua-duanya akrab gitu. Kadang suka ledek-ledekan aja. Aku sama yang gede ngeledekin yang kecil, ntar aku ya sama yang kecil ngeledekin yang gede gitu, balik-balikan. Main ceng-cengan gitu. Suka kalau tulang kan punya 3 bersaudara, tapi yang paling botak cewek. Yang eh, nomor 2 itu cowok. Bedanya cuma 2 tahun. Bedanya sih tulang kalau sama yang nomor 2 nih biasanya berantem bisa. Karena kebetulan usianya nggak terlalu jauh, badannya juga hampir-hampir sama, gitu, cuma lebih tinggi yang kedua. Biasanya itu bisa berantem gara-gara rebutan baju. Entah saya yang pakai baju dia atau dia baju saya. Kalian pernah nggak gitu? Kalau berantem sih enggak, paling kayak saling pinjam-pinjaman aja baju. Kalau bisa dipakai Saling dipakai gitu. Kan beda badan juga. yang yang paling sering pinjam adik dong ya, karena Iya, kamu lebih besar gitu. Enggak. iya. Kalau baju dia juga sebenarnya bisa, karena dia model bajunya yang besar-besar. Oh gitu. Wih, Enggak, dia kalau doainnya ala bajunya ala gede-gede. ala kalau ala 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 kecantikan itu suka berantem juga. Enggak, belum. Atau Kan yang suka satu berbagi. masih SMA, jadi belum kayak gitu-gitu belum make up enggak. Tapi kan anak SMA di Jakarta itu kan kita tahu lah gitu ya. Suka apa yang sudah alis atau listriknya tebal, gitu. Apa yang lagi musim dipakai. Kalau adik enggak ya? Oh, dia tomboy banget, enggak pakai gitu-gitu. Pakai. Mungkin Tapi kalau nanti. kamu beda ya. Kalau aku ya sekarang karena udah dewasa jadi ya makailah kayak gitu. Laki-laki juga. Nah, Alda nih, Tulang mau tanya-tanya juga nih. Wah, kamu kan SD, SMP, SMA, bahkan sekarang lagi kuliah itu semua di Jakarta, di metropolitan. Apalagi kita tahu lah Jakarta itu di mana anak-anak mudanya banyak, nggak semua, tapi banyak yang terjerumus pergaulan bebas gitu ya. Nah, eh, ada nggak sih yang kamu atau pernah kamu ikut atau geng kamu atau kelompok kamu yang nakal-nakal gitu atau kamu sendiri nakal, pernah nggak kamu ingat waktu SMP kamu nakal atau SMA atau teman-temanmu yang nakal gitu? Kalau temen nakal sih pasti ada. Pasti ada. Nah, tapi kalau untuk Nakalnya nakalnya kalau zaman SMP nakal apa ya paling isengin adik kelas gitu. sembilan Iya, gitu. Kalau SMA nakalnya gimana? SMA waktu itu sih nggak gimana ya, Alden nakal, tapi dibatasin gitu loh. Nakalnya jangan keterlaluan banget. Paling kayak masih kayak apa sih di kelas kayak waktu itu doang Oh, sih. ribut. Waktu itu Aldo cuman ikut nemenin gitu kan teman ada masalah, Aldo cuman ikut ngeliatin doang, akhirnya dipanggil Hmm. sama guru gitu. Dari situ udah Tapi gak mau kalau sampai lagi. contohnya sampai eh, bolos gitu enggak ya, Enggak, bolos untuk itu merokok. enggak. Paling rajin banget malah. Iya, Karena sampai kan dulu tuh waktu SMP, pokoknya kalau lagi ngerasa sakit gitu kayak pusing gak enak badan, selama masih bisa sekolah, udah sekolah aja daripada di rumah gitu nggak sekolah ngapa-ngapain gitu. gitu. Nah, kalau kamu kan punya teman juga pastinya gitu ya. Teman Iya. ya atau ada grup lah teman waktu SMA, SMP yang punya grup tuh suka apa ya istilahnya mereka kalau pulang sekolah nongkrong di mall terus merokok minum gitu ada. Kalau yang ke mall sih enggak, paling yang ngerokok sih ada. Cewek ya, Iya, cewek. cewek merokok. Kalau minum gitu ke bak malam gitu ada juga. Kalau zaman SMA sih nggak ada yang kayak gitu-gitu. Cuman ngerokok doang Enggak, paling zaman parahnya. paling parah ya. Itu Mm-mm. merokok mereka biasanya nih kamu ikut nggak sama mereka dalam satu grup itu kamu ikut lihat mereka merokok juga atau turun dari teman? Iya kan kalau pulang sekolah kan nongkrong gitu kan, nongkrong bentar di warung dekat sekolah. Ya paling ya udah kayak mereka ngerokok udah ngobrol-ngobrol, ikut ngobrol aja. Ngobrol ya. Tapi mereka sambil merokok gitu. Iya, sambil ngerokok gitu. Kamu nggak ditawarin tuh, ini dah coba deh enak gitu. Enggak. Ditawarin, tapi kan
apa sih, nggak mau lah. Awal-awal kan coba-coba, lama-lama jadi kecanduan kan ribet nanti. Ini kan nggak usah sekalian. Oh, gitu. Gitu. Tapi pernah ditawarin ini lo enak nih gitu. Pernah, sering malah kayak gitu-gitu kalau nongkrong sama yang ngerokok mah. Oh gitu ya. Dan kamu nggak tergoda sedikit pun itu. Enggak. Nah, gimana sih kamu akhirnya nggak tergoda gitu? Apa yang membuat kamu nggak tergoda dengan merokok? Atau ada nggak sih temanmu yang setelah kuliah contohnya kan, kuliah ajak kamu ke klub malam, atau ada temanmu yang kalau stres diputusin pacar akhirnya minum mabuk gitu. Ada, kuliah ada yang kayak gitu, yang minum cewek itu ada. Ngajak waktu itu juga Cewek. ke klub, ngajak minta nemenin kan. Tapi dia bilang, Hmm. tapi nanti kalau pas pulang, lu pulang sendiri ya gitu ya. Ada nggak mau kan, ya udah mendingan nggak usah sekalian gitu. Dia pergi aja sendiri sama temennya gitu. Tapi mereka kamu lihat hidupnya biasa-biasa aja, atau ada nggak bedanya kamu dengan mereka yang kamu lihat? Sebenarnya biasa aja. Mungkin mereka kayak nilai satu masalah tuh kayaknya pusing banget tuh, ribet gitu. Jadi ya Hmm. apa cara keluar mereka dari masalah mereka ya sulit dibikin mereka gitu, nggak terlalu dibawa santai gitu, dibawanya pusing 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 Hmm. gitu, karena stres. Pernah kamu nasehatin nggak? Sering sering cerita gitu, tapi namanya orang kadang kan ya didengerin, ya udah didengerin, nggak diituin gitu, Oh dengerin gitu ya. aja. Jadi ya udah lah, yang penting udah didengar apa udah Iya, dinasehati. iya. Tapi kalau nggak mau, tapi kamu sampai hari ini berteman baik sama mereka semua. Kalau temenan baik sih nggak, maksudnya nggak sedekat dulu, tapi untuk kayak temenan gitu ya Terus, baik aja sih, nggak ada masalah apa hmm, apa. nggak ada masalah apa apa. Nah, apa sih yang bikin kamu nih akhirnya nggak menerima godaan itu? Karena kita tahu kan remaja saat zaman sekarang banyak yang rusak gara-gara eh, pergaulan yang salah. Ada yang terlibat pornografi, narkoba, mabuk, bahkan sampai akhirnya nggak melanjutkan studi atau kuliahnya atau sekolahnya gara-gara mungkin hamil di luar nikah. Nah, apa sih yang membuat kamu akhirnya bisa apa ya istilahnya bisa nggak tergoda ke situ lah, nggak terjerumus ke situ? Ya mungkin gimana ya, eh, kita bisa misalnya temenan terus temenan gitu, tapi kan nggak apa-apa gitu kita temenan sama yang apa sih latar belakangnya jelek gitu kan, nggak baik gitu, tapi bukan berarti kita harus ikut ke dalam circle-nya mereka yang kayak gitu loh. Ambil positifnya jadi pelajaran gitu kan, nggak selamanya hal-hal baik itu nggak ada hal positifnya, pasti ada gitu. Dan gimana ya, untuk mau ikut ke circle mereka yang kayak gitu juga mikir gitu loh, maksudnya dari latar belakang keluarga juga nggak ada yang kayak gitu loh, apalagi aku cewek Hmm, kan, jadi sebagai kakak ya. juga. Jadi kalau yang kayak gitu takutnya nanti adanya mikirnya jadi, ih kakaknya aja kayak gini masa aku nggak bisa gitu, takutnya nanti jadi ke bawah ngerusak nama keluarga juga gitu. Teman-teman ya Apalagi wajar kan wajar aja. apalagi kan kamu keluarganya itu apa keluarga itu semua kental banget apalagi dengan budaya dengan adat Iya. gitu ya. Kental Dan banget. kamu sadar betul siapa kamu seorang kakak, kamu juga Iya, seorang pemangku pangkuaran. yang Jadi namanya kamu dibawa-bawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana. jadi kalau kalau sampai kamu jelek ya Semuanya udah sekeluarga gitu juga ya. ikut jelek. Itu yang kamu sadari gitu ya. Nah, Iya, ini jadi pelajaran penting juga bagi teman-teman yang saat ini menyaksikan bahwa sadar akan keluarga juga ternyata membuat kita bisa terlepas dari yang namanya pergaulan yang tidak benar. Akhirnya kita nggak ikut terjerumus, walaupun itu ada godaan di depan mata iya. kan, Pasti ada. bahkan ditawa, apalagi hidup di Jakarta punya teman Keras. yang istilahnya keras gitu kan, terus yang nggak bisa orang tua kan nggak bisa lihat 24 jam ya. Iya, nggak bisa. Tapi ada nggak orang tua sering nasehatin atau mama papa atau juga uh, opung gitu nambung suka nasehatin nggak? Pasti itu pasti. Selalu. Pasti ya, selalu Mm-mm. ya.
Jadi pasti dikasih arahan juga gitu ya, supaya Iya. jadi anak yang baik. Terus membawa apa ya istilah kalau orang Batak itu membawa apa nama baik keluarga lah ya. Iya, nama baik keluarga. Nah, Alda juga saya dengar aktif dalam Naposo kan? Iya, aktif. Dari Nah, dulu sebenarnya di aktif di Napo gereja. dari dulu. Iya, dari Dari kecil. kelas berapa itu? Dulu awal-awal aktif di gereja, maksudnya gereja ikut paduan suara gitu. Hmm. Terus naik ikut masuk pra remaja, terus remaja ikut aktivitasnya ngapa-ngapain di gereja gitu, ikut panitia Natal dan sebagainya, parahyangan ikut. Sampai sekarang juga kayak gitu. Jadi pemandu sekarang di gereja juga. Jadi sekretarisnya Pemandu malah. pujian. Iya di gereja. Udah aktif Gitu ya. sih, lebih Jadi aktif lagi di gereja. mungkin ini juga salah satunya yang membuat kamu tergoda dengan hal yang tadi. Iya, iman yang kuat. Iman yang kuat Imannya ya. dikuat, harus kuat gitu. Dan di luar dari itu semua kan kamu merasa bahagia juga, artinya ketika kamu ngikutin teman-temanmu yang suka nongkrong, yang suka merokok, tapi kamu malah pilih jadi seorang yang kalau tulang bilang sih mengabdikan diri kepada Tuhan lewat pelayanan itu ya, aktif di kegiatan pemuda gitu ya. Kamu bahagia nggak dengan itu semua? Bahagia udah juga, apalagi pas dulu diajakin jadi pemandu di gereja tuh seneng banget. Karena emang suka nyanyi sih Gitu sebenarnya. ya. Oh gitu. Iya, jadi seneng Jadi banget. Anda suka nyanyi nih. Suka sih. Ada lagu yang Aduh. paling ya boleh dong. Mana tahu ada pemirsa yang ingin dengerin suaranya Anda kan, supaya didengarkan atau ya mana tahu juga sama lagu kesukaannya gitu kan. Ah, Ya udah kalau Anda nggak mau apa kasih tahu lagu kesukaannya nggak apa-apa lah. Tapi di gereja aktif, pelayanan pemuda aktif ya. mm-mm. Sampai hari ini. Sampai hari ini masih. Dan jadi pemandu ujian di gereja ya. Iya, jadi pemandu di It- gereja. Itu orang tua support, dukung terus. Kalau dari orang tua, keluarga semua sih support. Untuk aktif di gereja itu support banget. Apalagi saya tahu juga ada salah satu Namboru juga yang akhirnya pengen jadi siswa Iya. juga ya. Jadi Iya. nggak mungkin lah nggak support gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri gitu ya, orang tua support, terus kamu punya pergaulan juga baik. Pernah nggak sih kamu uh, sejauh ini pacaran? Kalau pacaran pasti pernah lah. Namanya anak muda itu pasti pernah pacaran. Nggak mungkin nggak pernah pacaran. Walaupun sekali gitu. Atau suka sama orang gitu. Pasti pernah. Kalau suka kan beda dengan pacaran. Iya Memang sih. semua orang bisa suka. Iya sih. Tapi kalau pacaran kan udah mengikat sebuah ada janji di dalamnya. Walaupun janji itu kan kadang sering diingkari. Iya, nggak Kau, ditepatin. kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ah. Nah, Anda ini kan pernah pacaran gitu ya. Pernah. Terakhir pacaran. Baru akhir tahun kemarin. Akhir tahun. Mama papa tahu. Kenapa? Mama papa tahu. Enggak. Lah, enggak. Enggak Terus kalau tahu. malam ini mama sama papa lihat dengan kamu kesaksian, tahu nggak takut nanti ketemu papa mama, berarti kamu udah pacaran dulu. Ya nggak apa-apa gitu. Selama pacarannya nggak aneh-aneh gitu, masih ada batasannya. Masih bisa jaga diri mah nggak. Dulu emang pacaran sama siapa aja? Biasanya kamu pacaran Teman, sama kakak kelas, adik kelas. kakak. Ada nggak kamu pacaran sama satu gereja? Kalau satu gereja sih nggak ada. Kenapa? Enggak. Gimana ya? Udah dari kecil gitu, aktif di gereja bareng-bareng, kayak untuk jadi pacar kayak gimana gitu. Karena ngeliat temen-temen juga kan pada pacaran gitu. Udah putus, malah jadi kayak nggak kenal gitu. Padahal satu gereja gitu. Padahal satu gereja, jadi nggak aktif juga di gereja gitu. Tapi ada yang ini nggak ada? Ada yang misalnya satu komunitas kamu di gereja itu ada yang suka-suka lah.
ada curi perhatian. Itu mah pasti ada, dikejar-kejar gitu-gitu Pasti. mah ada. Oh gitu. Terus Ada. gimana cara kamu menghalanginya? Kan cara kamu menghindarkan satu komunitas, satu pelayanan juga. Ya gimana ya? Namanya orang gitu. Kalau kayak gitu mungkin diomongin baik-baik aja kali. Biar Diomongin sama-sama enak baik-baik. juga gitu satu sama lain. Tapi kamu pusing nggak nih? Ini kan dari akhir tahun kamu nggak pacaran, terus sekarang udah sendiri, ini jomblo. Kamu pusing nggak sih? Kok Enggak sih hari Alda. ini nggak punya pacar? Apalagi pandemi kan, pandemi nggak bisa kemana-mana. Ya paling tidak kalau punya pacar kan bisa ngechat gitu. Ya. Kamu pusing nggak? Enggak. Alda enggak. Temennya banyak soalnya. Oh temannya banyak. Jadi Iya. memang teman teman yang perlu diperbanyak lah kalau kayak gitu. Iya. Temen diperbanyak tuh. Jadi kan nggak harus sama pacar juga. Sama temen juga bisa senang-senang gitu-gitu. Tapi kan ada orang gini, kalau dia nggak pacaran 1 bulan aja, dia udah pusing. Mungkin dia ini kali nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Ada nggak temanmu yang kayak gitu? Temen Alda yang Sakit kayak gitu perut, ada. ada belum 1 bulan sudah pusing kalau Ada punya aja gitu pacar. Nah kayak. biasanya, Heeh. biasanya nih kamu sendiri, kamu yang putusin atau pacarmu yang putusin kamu? Kebanyakan, Di kebanyakan diputusin. diputusin. Terus kamu nggak stres gitu udah diputusin? Enggak lah. Yang cuman pacaran biasa doang, cinta-cinta monyet gitu, anak SMA, anak SMA, SMP gitu. Nggak dibawa serius juga. Nggak jual serius. Terus ada yang lagi kamu rasa dekat untuk serius nggak nih? Nggak, belum sih untuk sekarang sih. Kayak biasa aja semua dianggap teman sama. Nah, ini kan Alda, kamu ini kan orang Batak. Terus keluarga juga saya tahu keluarga itu sangat kental dengan adat Batak. Kalau terus kamu tahu Bangguan, apa sih yang kamu rindukan untuk nanti masa depanmu tentang jodohmu? Seperti apa sih kriterianya? Kriteria cowoknya, Hmm, yang pastinya iya, sih ini seiman. seiman, Orang Batak juga kalau bisa tuh orang orang Batak. Batak juga. Hmm. Jadi teman-teman yang lagi menyaksikan bukan orang Batak, tolong ya dari. Terus orang Batak. Kenapa harus orang Batak nih? Karena gimana ya? Karena keluarga Batak banget gitu. Jadi kalau untuk sama yang beda gitu kayaknya kurang gimana gitu. Jadi kurang serak aja kayaknya. Kan bisa dibatakkan. Aduh, pengeluarannya berat. Mendingan cari yang Batak juga. Berat itu. Jadi berat ya. Terus uh, seiman orang Batak ada lain nggak? Kalau bisa aktiflah pelayanan di gereja. Aktif pelayanan gereja ya. Karena Aktif, pekerja memang keras juga. pekerja keras ya. Jadi biar kamu bisa di rumah jadi ibu rumah tangga sosialita gitu ya. Sabar-sabar juga, panjang sabar harus sabar gitu. Harus sabar ya. Nah ini menarik nih. Alda ini orang Batak terus enggak lahir di Jakarta tapi nggak pernah sedikit pun untuk ada niat meninggalkan budaya Batak itu ya. Itu memang Enggak. didikan dari keluarga atau memang dari kamunya sendiri? Karena kan ada juga orang Batak, nah, karena udah lahir di sini ya masa bodoh lah dengan budaya Batak. Sejauh ini sih diri sendiri, karena juga ngeliat dari keluarga juga. Gitu. Jadi ke diri sendirinya Kamu juga ini. bersyukur nggak sih dilahirin dari keturunan orang Batak? Bersyukur banget. Apa sih yang kamu lihat kelebihan orang Batak menurut kamu? Saudaranya Kenapa ada. kenapa? Kenal yang ini baru apa, mau baru apa, gitu-gitu kan. Jadi kayak kenal, deket Oh gitu. gitu. Terus gimana ya? Jadi Hubungan persaudara, saudaranya tuh kayak kuat. Saudaranya juga saudara kuat. itu kuat.
walaupun kita udah jauh gitu ya, walaupun Iya, sama-sama udah jauh tapi masih tetap dekat. itu salah satunya yang membuat kamu akhirnya tetap suka dengan budaya Batak itu sendiri. Kalau Anda sendiri udah pernah Iya. pulang kampung nggak sih? Aduh, sampai detik ini belum pernah. Tapi rindu untuk pulang kampung. Sampai detik ini. Rindu banget sih, pengen banget pulang kampung kayak orang-orang gitu, pulang kampung gitu. Ya berdua mungkin nanti pas kamu mau nikah, mana tahu nikah di kampung kan? Amin. Malah amin ya. Biasanya kan kalau dia lahir di Jakarta, ya pengen lah menikah di Jakarta gitu ya. Tapi kalau kamu malah amin ya. Memang pengen nikah juga kalau ada apa perantau gitu, nikahnya di luar kampung. Di Kalau kampung kamu emang mau. kalau emang pas ya kenapa enggak gitu. Gitu ya. Nggak harus Kan di enggak Jakarta harus gitu ya. enggak harus kan. Betul. Ini saya suka nih kamu nih. Apa artinya? Nggak memaksakan kehendak juga gitu kan. Jadi Iya. walaupun kamu lahir di Jakarta, tapi ya karena kamu memang sudah punya pendirian bahwa kalau memang dia orang kampung, ya kenapa enggak pestanya di kampung gitu ya. Nah, Alda, balik lagi nih kita bicara tentang komunitas kamu di gereja. Bagaimana komunitas kamu akhirnya buat suatu pagar lah ya supaya kamu nggak terjerumus. Walaupun mungkin dalam komunitas itu ada orang-orang yang merokok mungkin ya, atau mungkin masih ada yang baru, tapi kamu nggak mau melihat itu sebagai orang yang istilahnya ini berbulan saya salah nih sama mereka enggak. Iya. Enggak sih, sejauh ini enggak Tapi kayak gitu. pernah nggak kamu nasihatin teman-temanmu yang di sesama anak muda, kamu nasihat nggak boleh dong merokok? Paling kalau emang dia lagi cerita aja sih baru berani ngomong gitu. Kalau dia nggak cerita ke Alda ya Alda biasa aja gitu kayak ya udahlah. Takutnya nggak Tapi kalau udah cerita tersinggung. gitu ya. Kalau udah Baper dia tersinggung baper. tersinggung lagi. Iya, terbaper nanti ribet nanti aduh. Iya, jadi lebih baik tunggu dia cerita baru kasih tahu ya. Iya, dikasih Nah, kriteria yang baik. di lingkunganmu sendiri nih, di lingkunganmu sendiri, ada nggak sih anak-anak muda yang kamu lihat, oh kasihan banget orang pergaulannya salah, kenapa sih nggak balik-balik ke jalan Tuhan? Ada nggak temanmu waktu SD mungkin, SMP? Ada temen SD, SMP, SMA tuh ada satu-satu, dua-dua pasti ada sampai sekarang. Kamu pernah Kalau udah ingatin rusak, nggak? gimana ya? Pola pikirnya juga udah beda. Jadi mau diomongin apa juga kayaknya nggak percuma gitu. Gitu ya. Akhirnya ada nggak yang sampai istilahnya kena narkoba atau mungkin kena pergaulan bebas akhirnya hamil di luar nikah? Ada nggak? Ada, itu ada. Halo? Iya. Ada nggak temanmu yang sampai hamil di luar nikah gitu? Ada. Temen mah ada itu. Temen SD, SMP, SMA ada. Kayak gitu. Yang kamu lihat nih, yang kamu lihat, kenapa sih mereka bisa sampai seperti itu? Mungkin mereka udah gimana ya? Terlalu ini kali sama pasangannya dia. Terus udah cinta mati banget gitu. Gitu ya. Nah, nih Alda, nih kamu kan anak muda gitu ya, yang ulang tahun takut akan Tuhan, terus punya persekutuan juga di gereja yang baik. Apa sih ini pesan-pesanmu bagi teman-temanmu yang masih muda di luar sana, yang mungkin hari-hari ini mereka butuh kasih sayang dari Tuhan supaya mereka kembali ke jalannya Tuhan? Ada nggak pesan-pesanmu bagi mereka? Iya, kalau dari Alda sih, apalagi anak muda ya, yang pergaulan zaman sekarang tuh parah banget, keras banget gitu kan. Kita nggak apa-apa temenan sama yang backgroundnya jelek atau emang nakal atau gimana nggak apa-apa. Tapi itu tergantung gimana kita aja.
ngambil positifnya dari apa yang mereka lakuin gitu. Karena nggak selamanya kita temenan sama yang jelek, kita jadi jelek juga gitu loh. Kalau emang kita bisa ngambil baiknya, pasti ada. Terus harus rajin juga ibadahnya. Jangan sampai lupa lah sama Tuhan juga. Karena kan kita kayak gini juga karena Tuhan juga. Selalu bersyukur juga walaupun dapet masalah atau apapun tetap harus bersyukur gitu. Kuat iman juga. Kuat iman juga ya. Iya. Jadi ada lagi nggak selain yang tadi? Mungkin dalam mencari ini kali, mencari pasangan ya, zaman sekarang tuh. Mencari pasangan. Kalau bisa dilihat bener-bener lah. Jangan cuman kemakan sama aku sayang kamu gitu, gitu doang. Aku cinta kamu gitu, jangan kemakan gitu-gitu doang gitu loh. Karena kayak Tapi gitu-gitu, kan, tapi dia tampan, cantik. ya gimana ya, namanya orang kan kita nggak tahu ya. Apalagi sekarang kan zaman udah canggih banget kan, ada handphone. Ya dia ngomong sayang nih ke kita, nah kita kan nggak tahu di handphonenya dia lagi chatan sama cewek lain, dia bilang aku juga sayang kamu, gue kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu, Iya. entah dia lagi chatan kayak gitu, dia lagi jalan sama cewek lain kan kita nggak tahu. Jadi harus selektif lah Iya, di pasangan juga. jangan Pacar. langsung cepet-cepet mau pacaran aja, temenan aja dulu, lihat dulu gimana orangnya gitu, kenalin, bila perlu kenal sama orang tuanya juga biar enak temenannya. Nah, kamu sendiri pacaran gak pernah kenalin orang tua? Karena gimana ya Karena menurut Alda, belum serius ya. iya masih cinta-cinta monyet lah. Jadi buat apa dikenalin ke Tapi orang tua? kelak nih kamu punya dapat apa teman yang udah mulai serius, kamu ada rencana bawa ke rumah gitu? Ya Alda juga ini dulu lah, dilihat-lihat dulu orangnya gimana gimana gimana. Kalau emang udah baik terus kayak pas lah dibawa ke rumah ya dibawa gitu. Bukan dibawa ke arisan ya. Oh ya, ke rumah dulu. Ke rumah dulu ya. Baru Karena ada kearisannya orang, nanti. kan ada orang yang penting nih, oh ini udah cocok nih, udah dibawa ke rumah tapi dibawa ke tempat yang lain gitu ya, dibawa ke perkumpulan-perkumpulannya dulu gitu ya. Makanya teman-teman ke arisan, yang dia pikirkan arisan udah cocok nggak nih ke arisan nih ke komunitas. Takutnya nggak cocok gitu ya, padahal kamu udah strike, contohnya kita udah strike sama orang itu, tapi karena nggak, teman-teman kita nggak suka gitu, ya udahlah ditinggalin. Kira-kira kamu nggak mau dengan yang dekati karena teman nggak suka, akhirnya kamu tinggalin dulu? Halo, halo, wah. Teman-teman, ini bersyukur bahwa malam hari ini kita sangat diberkati oleh Alda, di mana dia uh, menyeringkan jadi apa yang dibicarakan Alda tadi itu menjadi penting bagi anak-anak muda sekarang untuk menjaga pergaulan, untuk menjaga ketulusan hidup juga. Boleh bergaul sama siapapun, latar belakangnya apapun boleh, tapi harus kita bisa memalangi hidup kita dengan firman, dengan iman, keluarga juga. Jadi Alda ini adalah seorang anak gadis yang memang dekat dengan keluarga, dekat dengan opung, Namburu, bahkan sama kami pun dekat Tuh ya, deket banget, sama semua keluarga deket. Tuhan jauh. Jadi keluarga itu memang jadi satu lingkaran di mana kita merasakan nyaman di sana. Iya Sehingga betul. saya percaya ketika keluarga itu buat kita nyaman, bahagia, saya yakin bahwa kita tidak akan tergoda dengan apa yang teman-teman kita lakukan. Dan Iya. itu Anda rasakan sendiri ya. Iya, dirasakan sendiri. Peran keluarga, terus ditambah lagi kalau kita dekat dengan Tuhan, punya komunitas dengan Tuhan. Iya, Oke, tambah terima juga. kasih.
Terima kasih Alda udah mau Iya. berbagi sama tulang di sini. Iya, sama-sama Tulang. Saya sukses buat kamu. Oh, satu Amin. lagi nih. Apa? Di pandemi ini, Alda, di pandemi ini kan kita tahu sendiri salah satu korban dari pandemi ini adalah anak-anak pelajar. Dan kamu masih belajar. Gimana sih rasanya belajar di pandemi sekarang ini? Suka dukanya lah. Mungkin kurang efektif aja kali ya belajar online gini. Kayak gimana ya? Kita aja belajar langsung datang ke kampus, datang ke sekolah aja tuh kadang nalarnya aja susah gitu loh. Kita masih belum nalar gitu. Apalagi keadaan kayak sekarang online gitu. Belum tentu dia gurunya jelasin nggak apa dia udah nalar gitu. Siapa tahu aja dia masih kayak gimana gitu. Bingung gitu. Jadi ilmunya yang dikurang, yang dimasuk otaknya kurang gitu. Jadi itu sih ya, jadi agak kurang ya, kita berdoa supaya pandemi cepat selesai ya. Amin. Oke Alda, terima kasih banyak sekali lagi, sukses buat kamu, sukses buat studimu, kemudian jangan lama-lamain supaya cepat kelar gitu ya, jangan Iya. belajar dan tetap semangat di dalam Tuhan. Salam untuk keluarga juga. Jadi sebagai penutup Tuhan akan berdoa buat kita semua, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami bersyukur di mana Tuhan anakmu Aldra sudah bercerita sharing tentang kehidupannya, suka dukanya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Tuhan masih tetap menjadi anakmu ini di dalam pergaulannya, di mana Tuhan ada begitu banyak teman-temannya yang punya pergaulan yang salah, namun dia tetap mengiring setia kepada Tuhan sehingga dia tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah itu. Tuhan, kiranya Engkau memagari kudus, Engkau lindungi dia biar dia tetap di jalannya Tuhan, dan berkati juga kedua orang tuanya yang mendidik dia, yang mensupport dia dalam pelayanan studinya juga yang apa. Terima kasih Tuhan, biarlah bahkan jodoh yang terbaik yang datangnya dari Tuhan sesuai yang dia rindukan juga Tuhan, itu bisa tercapai tepat pada waktunya nanti. Ini doa kami, ini permohonan kami, dan kami juga berdoa untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan, yang mungkin hidupnya mereka di masa muda mereka bisa gagal, atau mungkin saat ini mereka sedang terjerumus dalam pergaulan yang salah, ada yang terjerumus mungkin dalam narkoba atau hal-hal yang lain. Tuhan, Engkau pulihkan mereka, sadarkan mereka supaya mereka berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ini doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Oke, Elda, Tuhan berkati ya. Iya, Tulang.